Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayoga Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tentang nilai mutlak. Yang pertama, SBMPTN tahun 2017. Jika himpunan penyelesaian mutlak 2x-A kurang dari 5 adalah X di antara -1 dan 4, maka nilai A adalah, di sini pilihannya negatif 4, negatif 3, negatif 1, 3, dan 4. Yuk kita bahas dari pertidaksamaannya. Mutlak 2x-A kurang dari 5. Kita ingat mutlak kalau kurang dari suatu bilangan, maka yang di dalam mutlak ini nanti di antara negatif dan positif dari bilangan itu. Jadi 2x-A nanti di antara negatif 5 dan 5. Kita tulis seperti ini. Nah, kemudian ketika ruas kita tambah dengan A. Yang ruas kiri tambah A, tengah juga, kanan juga. Jadi seperti ini, -5 ditambah A, yang tengah ditambah A, jadi A-nya hilang, terus yang kanan 5 ditambah A. Kemudian semuanya kita bagi dengan 2. Jadinya seperti ini, nanti tujuannya biar tengah ini jadi X saja gitu. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak tadi. Padahal di soal diketahui penyelesaiannya adalah X di antara -1 dan 4. Nah, jadi yang sebelah kiri ini sebagai negatif 1, yang kanan sebagai 4. Kita ambil salah satu, misalkan yang kanan ini 5 plus A per 2, ini sama dengan 4. Nah, nanti kalau kita hitung, ketemu nilai A-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya yang benar yang opsi D. Soal selanjutnya, SBMPTN tahun 2019. Jika interval A, B, nanti maksudnya X-nya dari A sampai B, adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak ini kurang dari sama dengan 3, maka nilai A plus B sama dengan A plus B-nya dari interval penyelesaiannya ini. Opsi jawabannya 6, 7, 8, 9, 10. Yuk kita kerjakan. Dari pertidaksamaannya ini, mutlak 3 dikurangi mutlak X-3 kurang dari sama dengan 3. Jadi di sini di dalam mutlak ada mutlak lagi. Yuk sama kayak tadi, mutlak kalau kurang dari suatu bilangan, maka yang di dalam mutlak ini, yang di dalamnya kan berarti 3 min mutlak X-3 ini ya. Nanti di antara negatif dan positif dari 3. Kita tulis seperti ini. Kemudian ketika ruas kita kurangi dengan 3, nanti supaya yang di tengah ini tinggal mutlak X-3 aja. Jadi yang kiri dikurangi dengan 3, yang tengah juga dikurangi dengan 3, yang kanan juga. Kalau kita hitung nanti yang kiri jadi negatif 6, yang tengah 3 kurang 3 kan habis. Tinggal negatif mutlak ini. Yang kanan jadinya 0. Nah, kemudian masih ada min ini. Jadi semua ruas nanti kita kali dengan negatif. Ruas kiri, tengah, sama kanan kita kali dengan negatif. Supaya nanti tinggal mutlak ini aja. Yuk, yang kiri jadinya 6, yang tengah negatifnya hilang, yang kanan tetap 0. Jangan lupa, kalau dikali negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Kurang dari ini jadi lebih dari. Nah, kemudian penulisannya, kalau 0 saya taruh di kiri, 6 di kanan. Jadi seperti ini. Gini ya. Kemudian karena mutlak X-3 ini pasti lebih dari sama dengan 0, jadi yang kiri sama tengah nggak perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan pertidaksamaan yang tengah sama yang kanan ini. Mutlak X-3 kurang dari sama dengan 6. Nah, jadinya kan mutlak kurang dari suatu bilangan. Yang di dalam mutlak nanti di antara negatif dan positifnya. Jadi X-3 di antara negatif 6 dan 6. Ketika ruas kita tambah dengan 3. Yang kiri jadi -3, yang tengah tinggal X, yang kanan jadinya 9. Nah, interval ini bisa kita tulis kalau pakai koma-koma. Jadinya -3,9. Gitu. Nah, kita dapatkan ini A-nya berarti sama dengan negatif 3, B-nya berarti sama dengan 9. Yang ditanyakan A plus B. Nah, jadi A plus B nilainya sama dengan 6. Opsi yang benar yang opsi A.
Langsung ke soal selanjutnya, SBMPTN 2019. Jika semua nilai X dengan X-nya dari min 1 sampai 1 yang memenuhi mutlak 2X plus 1 dikurangi mutlak 2 min X kurang dari sama dengan 0 adalah X-nya dari A sampai B, maka nilai 3AB adalah nilai A sama B-nya dari penyelesaian ini ya. Jadi maksudnya nanti ada dua pertidaksamaan. Ini digabung dengan ini. Nah, penyelesaiannya adalah X-nya dari A sampai B. Yuk kita kerjakan. Dari pertidaksamaan mutlaknya dulu. Mutlak 2X plus 1 dikurangi mutlak 2 min X kurang dari sama dengan 0. Nah ini kita ubah supaya kiri jadi mutlak, kanan jadi mutlak. Yang ini kita pindah ke kanan. Jadinya mutlak 2X plus 1 kurang dari sama dengan mutlak 2 min X. Nah kita ingat langkahnya, kalau ada mutlak kurang dari mutlak, ini kedua ruas bisa kita kuadratkan. Kiri kuadratkan, kanan dikuadratkan. Jadi nanti sama aja kita nguadratkan 2X plus 1 ini dikuadratkan, kemudian 2 min X juga dikuadratkan sesuai dengan sifat nilai mutlak. Yuk kita jabarkan, jadinya seperti ini. Kemudian kita pindah ruas ke kiri semua. Jadinya 3X kuadrat ditambah 8X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Di sini ada pertidaksamaan bentuk kuadrat. Langkahnya kan pertama kita faktorkan dulu. Faktornya 3X min 1 dikali X plus 3. Kemudian kita cari pembuat nolnya masing-masing faktor. Yang di sini 3X min 1 pembuat nolnya kan sepertiga. Yang ini X plus 3 pembuat nolnya min 3. Jadi sepertiga sama min 3, kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Yang kiri min 3, yang kanan sepertiga. Kemudian kita cek tanda plus min masing-masing daerah. Daerah yang kiri, tengah, sama kanan ini. Nah, coba saya cek daerah yang sebelah kanan dulu. Sini, misalkan saya ambil X-nya 4. Kita masukkan ke sini, 12 dikurangi 1 dikali 4 tambah 3. Kalau kita kalikan nanti hasilnya positif. Jadi di sebelah kanan sini hasilnya positif tandanya. Yang lain tinggal selang-seling. Di sini negatif, yang di sini positif. Nah, yang diminta yang hasilnya kurang dari 0. Jadi yang kita ambil yang hasilnya negatif. Jadi di sebelah sini. Ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak yang ini. Nah, jangan lupa tadi ada syarat lagi, X-nya dari min 1 sampai 1. Jadi nanti kita iriskan. Yang ini nanti kita iriskan dengan X-nya dari min 1 sampai 1. Kita bikin garis bilangan yang baru. Kita urutkan min 3, min 1, sepertiga, 1. Ini ya. Yuk, dari yang pertama tadi min 3 sampai sepertiga. Min 3 sampai sepertiga. Kemudian kita iriskan dengan min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Nah, di sini terlihat yang kearsir dua-duanya itu kan daerah yang tengah sini. Jadi ini sebagai penyelesaian gabungannya. X-nya dari min 1 sampai sepertiga. Ini. Nah, padahal di soal kan X-nya dari A sampai B. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sama dengan negatif 1, nilai B-nya sama dengan sepertiga. Yang ditanyakan 3AB. Tinggal kita masukkan 3AB, jadi 3 dikali negatif 1 kali sepertiga, hasilnya sama dengan negatif 1. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, SBMPTN tahun 2016. Semua bilangan real X yang memenuhi mutlak X min 2 ditambah X dibagi 2 dikurangi mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 1. Kita lihat di sini X min 2 nya ada mutlaknya, ini X nya nggak ada mutlaknya. Kemudian yang bawah juga ada mutlak, mutlaknya sama-sama mutlak X min 2. Kita cari interval nilai X nya. Oke, kita ingat di sini sama-sama mutlak X min 2 ya. Kita ingat dulu di definisi mutlak. Mutlak X min 2 bisa kita jabarkan menjadi X min 2 atau bisa juga min X plus 2. Yang atas ini untuk X min 2 lebih dari sama dengan 0,
yang bawah ini untuk X-2 kurang dari 0. Jadi kita jabarkan menjadi dua kemungkinan penyelesaian. Kemungkinan 1, nanti mutlaknya kita ganti dengan X-2 ini. Tapi dengan syarat X-2 nya lebih dari sama dengan 0. Atau kemungkinan 2, mutlak X-2 nya kita ganti menjadi min X plus 2. Tapi dengan syarat X-2 nya kurang dari 0. Jadi nanti ada penyelesaian 1 atau penyelesaian 2. Yang pertama dulu kita selesaikan. Ini kalau kita hitung, yang atas jadi 2x min 2, yang bawah jadi 4 min x, lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini ada pertidaksamaan pecahan. Kita ingat, menyelesaikannya, ini yang 4 min x jangan dikalikan ke sana ya. Tapi satunya yang kita pindah ke kiri. Jadi min 1 gitu. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi nanti kita kali dengan 4 min x per 4 min x. Nanti penyebutnya sama-sama 4 min x. Yang atas kalau kita hitung jadinya 3x min 6. 2x dikurangi min x jadikan 3x. Min 2 dikurangi 4 kan jadinya min 6. Nah, kemudian kita cari pembuat 0 masing-masing pembilang dan penyebut. Yang pembilang yang atas dulu itu 3x min 6, pembuat 0-nya x-nya sama dengan 2. Yang bawah pembuat 0-nya x-nya sama dengan 4. Jadi pembuat 0-nya 2 dan 4 kita masukkan ke garis bilangan. Yang kiri 2, yang kanan 4. Nah, di sini 2-nya buntet, 4-nya bolong. Ini buntet karena ada tanda sama dengan. 4 bolong karena 4 ini di bagian penyebut. Kemudian kita cari atau kita cek tanda plus min masing-masing daerah. Ini misalkan saya cek bagian atau daerah yang kiri dulu, x-nya 0. Kalau kita masukkan 0 dikurangi 6 dibagi 4 dikurangi 0, nanti hasilnya kalau dihitung negatif ya. Nah, jadi yang sebelah kiri di sini tandanya negatif. Tinggal selang-seling. Yang tengah positif, yang kanan negatif. Yang diminta yang lebih dari 0, jadi yang hasilnya positif di daerah tengah ini. Nah, jangan lupa nanti daerah ini kita iriskan dengan ini, x min 2 lebih dari sama dengan 0. Atau ini kan sama aja x lebih dari sama dengan 2. Kita iriskan 2 ini. Ini kan lebih dari 2 ya, jadi 2 ke kanan. Nah, jadi kan sama aja daerahnya tetap yang ini. X-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari 4. Kemudian kemungkinan 2, ini kita selesaikan. Kalau kita hitung yang atas tinggal 2. Ini X-nya kan hilang. Per yang bawah tinggal X. 2 dikurangi 2 kan hilang. Min ketemu kan jadinya plus X. Jadi 2 per X lebih dari sama dengan 1. Sama kayak tadi, x-nya jangan dikalikan ke kanan sana, tapi 1 yang dipindah ke kiri. Jadinya 2 per x dikurangi 1, lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, dikalikan x per x, jadinya 2 min x per x. Angkanya sama, kita cari pembuat 0 masing-masing pembilang dan penyebut. Yang atas, 2 min x ini, pembuat 0-nya x-nya sama dengan 2. Yang bawah pembuat 0-nya x sama dengan 0. Jadi pembuat 0-nya 2 sama 0. Kita masukkan ke garis bilangan. Yang kiri 0, yang kanan 2. Ini buntet karena ada sama dengan. Ini 0 karena di bagian penyebut. Nah, kemudian kita cek tanda masing-masing daerah. Misalkan saya cek daerah yang sebelah kanan sini. Saya cek x-nya 4. 2 dikurangi 4 dibagi 4 hasilnya negatif. Jadi di sini tandanya negatif, tengah positif, kiri negatif.
Yang diminta yang lebih dari 0, jadi yang tandanya positif, daerah yang tengah ini. Nah, ini nanti kita iriskan juga. Kita iriskan dengan X-2 kurang dari 0 atau X kurang dari 2. Kita iriskan 2 ini. Nah, X kurang dari 2 berarti kan 2 ke kiri ya. 2 ke kiri, nah jadikan sama aja irisannya yang tengah ini. X-nya lebih dari 0 kurang dari 2. Ini kurang dari 2 nggak pakai sama dengan, karena ini kan 2 boleh ikut, di sini 2 nggak boleh ikut. Jadi kita utamakan yang nggak bolehnya, nggak pakai sama dengan. Nah, kemudian HP1 sama HP2, kalau kita lihat angkanya, intervalnya, ini kan 0 sampai 2 atau di antara 0 dan 2. Kemudian di sini 2 sampai 4. Jadi kita bisa teruskan 0 sampai 2, 2 sampai 4. Bisa kita gabung jadi X-nya ini 0,4 di antara 0 dan 4. Jadi opsi jawabannya yang benar yang opsi C. Satu soal lagi, soal terakhir. SBMPTN 2019. Jika mutlak X kurang dari 3 ditambah mutlak X-3, maka interval nilai X-nya sama dengan, ya di sini ada 2 nilai mutlak ya. Yang kiri mutlak X, yang kanan mutlak X-3. Ini. Kalau soal yang tadi kan mutlaknya sama, ini berbeda. Mutlak X sama mutlak X-3. 3 ditambah mutlak X-3. Nah, mutlak itu kan nilainya nggak mungkin negatif. Ini nggak mungkin negatif, ini juga nggak mungkin negatif. Jadi kedua ruas nggak mungkin negatif. Nah, jadi nanti kedua ruas bisa kita kuadratkan. Kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan. Yang kiri ini sama aja kita kuadratkan X, atau mutlak X dikuadratkan sama aja X dikuadratkan. Yang kanan juga kita kuadratkan. Yuk, yang kiri jadinya X kuadrat kurang dari yang kanan ini 9 ditambah 6 dikali mutlak X-3 ditambah mutlak X-3 dikuadratkan, itu sama aja kita nguadratkan X-3 sesuai dengan sifat mutlak. Jadi nanti yang X-3 ini kita jabarkan. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. X-3 dijabarkan jadinya ini. X kuadratnya hilang. Nanti yang selain mutlaknya kita pindah ke kiri. Jadinya 6x min 18, yang kanan tinggal 6 mutlak x min 3. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6 semua. Jadinya x min 3 kurang dari mutlak x min 3. Coba perhatikan di sini, ini kan sama-sama ada x min 3 ya. X min 3 kurang dari mutlak x min 3. Jadi sama aja kita nyari suatu bilangan yang nilainya kurang dari mutlak bilangan tersebut. Saya ulangi, kita mencari suatu bilangan yang nilainya kurang dari mutlak dari bilangan tersebut. Nah, kita cari kemungkinannya. Misalkan bilangannya itu 0, jadi X-3 itu 0. 0 kurang dari mutlak dari 0. 0 kurang dari mutlak dari 0. Ini kan salah kan? Karena mutlak dari 0 kan 0. Harusnya kan 0 sama dengan 0. Jadi ini salah. Nah, karena ini salah berarti bilangannya ini X-3 ini nggak mungkin 0. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, misalkan X-3 nya positif. Positif kurang dari bilangan positif. Ambil saja misalkan 3 ya. Jadi nanti 3 kurang dari mutlak dari 3. Nah, ini kan juga salah, karena mutlak dari 3 kan 3. 3 kurang dari 3 kan salah. Harusnya 3 sama dengan 3. Nah, karena yang salah berarti X-3 nggak mungkin bilangan positif. Kemungkinan satunya, misalkan X-3-nya bilangan negatif. Ambil saja misalkan min 5. Jadi, misalkan X-3-nya min 5. Min 5 kurang dari mutlak dari min 5. Min 5 kurang dari mutlak dari min 5.
Nah, ini kan benar kan? Karena mutlak dari min 5 kan 5. Min 5 kurang dari 5 itu kan benar. Nah, jadi supaya pertidaksamanya bernilai benar, bilangan X min 3 itu harus bilangan negatif. Jadi X min 3 harus kurang dari 0. Kita dapatkan X-nya harus kurang dari 3. Oke, sudah selesai 5 soal kita bahas soal SBMPTN tentang nilai mutlak. Semoga bisa dipahami. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga dilihat-lihat lagi videonya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.